Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 BK Indralaya yang beranggotakan saya sendiri, Dewika Putri Agustina, dan kedua teman saya yaitu Nadia dan Adib. Di video kali ini saya akan membahas mengenai rasionalitas pelibatan orang tua dalam pendidikan dan bentuk-bentuk pelibatan orang tua. Rasionalitas pelibatan orang tua dalam pendidikan. Perlu dipahami kedudukan keluarga dan sekolah itu beda. Dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 sudah jelas kedudukan keluarga adalah sebagai lembaga informal, kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri, sedangkan sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang memiliki prosedur sendiri dalam menyelenggarakan pendidikan. Sebagai sebuah kebijakan Permendikbud nomor 30 tahun 2017, ini memang perlu diapresiasi positif karena memang dapat memaksimalkan peran keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan. Hanya saja yang perlu diperjelas adalah bentuk-bentuk kegiatan dalam pasal 6 Permendikbud tersebut. Ada baiknya bentuk pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan juga memperhatikan kepentingan orang tua dalam keluarga. Salah satu alasan orang tua dan wali murid menyekolahkan anak adalah karena mereka tidak mampu menyelenggarakan pendidikan anak secara mandiri. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pelibatan orang tua. Bentuk-bentuk kegiatan pelibatan keluarga yang dapat diprogramkan atau dilakukan oleh satuan PAUD secara lengkap sesuai dengan Permendikbud nomor 30 tahun 2017 pasal 6 yang terdiri dari 10 bentuk kegiatan. Ke-10 bentuk kegiatan tersebut adalah 1. Menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. 2. Mengikuti kelas orang tua atau wali. 3. Menjadi narasumber dalam kegiatan di satuan pendidikan. 4. Berperan aktif dalam kegiatan pentas kelas akhir tahun pembelajaran. 5. Berpartisipasi dalam kegiatan kurikulum ekstrakurikuler dan kegiatan lain untuk pengembangan diri anak. 6. Bersedia menjadi anggota komite sekolah. 7. Berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh komite sekolah. 8. Bersedia menjadi anggota tim pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. 9. Berperan aktif dalam kegiatan pencegahan pornografi, aksi dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau NAPZA. Dan yang terakhir, yang ke-10, memfasilitasi dan atau berperan dalam kegiatan penguatan pendidikan karakter anak di satuan pendidikan. Lalu ada bentuk kegiatan pelibatan keluarga di dalam keluarga. Bentuk-bentuk kegiatan pelibatan keluarga yang dapat diprogram atau dilakukan di setiap keluarga, khususnya keluarga yang memiliki anak PAUD secara lengkap sesuai dengan Permendikbud nomor 30 tahun 2017 pasal 7 yang terdiri dari 4 bentuk kegiatan. Keempat bentuk kegiatan tersebut adalah 1. Menumbuhkan nilai-nilai karakter anak di lingkungan keluarga. 2. Memotivasi semangat belajar anak. 3. Mendorong budaya literasi. 4. Memfasilitasi kebutuhan belajar anak. Lalu ada bentuk kegiatan pelibatan keluarga di masyarakat. Bentuk-bentuk kegiatan pelibatan keluarga yang dapat diprogramkan atau dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang peduli PAUD secara lengkap sesuai Permendikbud nomor 30 tahun 2017 pasal 8 yang terdiri dari 3 bentuk kegiatan. Tersebut adalah 1. Mencegah peserta didik dari perbuatan yang melanggar peraturan satuan pendidikan dan atau yang mengganggu ketertiban umum. 2. Mencegah terjadinya tindak anarkis dan atau perkelahian yang melibatkan pelajar. 3. Mencegah terjadinya perbuatan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau NAPZA yang melibatkan peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang hambatan pelibatan orang tua. Jadi yang pertama dari ekonomi. Orang tua murid yang memiliki tingkat ekonomi yang masih rendah sering disibukkan dengan pekerjaan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kesibukan ini menyebabkan mereka cenderung sulit untuk berpartisipasi atau terlibat aktif dalam berbagai kegiatan bersama sekolah. Lalu yang kedua, karena kurangnya percaya diri dalam kemampuan untuk membantu anak. Hambatan ini berkaitan dengan kurangnya percaya diri dari masyarakat atau orang tua murid akan kemampuan untuk membantu sekolah anak. Demikian juga dengan pihak sekolah sendiri sering muncul perasaan ketidakpercayaan akan kemampuan untuk mampu membantu orang tua murid dalam mengatasi masalah-masalah pendidikan anak di rumah, yang akibatnya hubungan yang menjadi kolaboratif dilakukan secara optimal.
Lalu yang ketiga adalah usia orang tua. Faktor ini merupakan salah satu faktor yang dapat mengganggu terciptanya kemitraan dan keterlibatan orang tua murid dan masyarakat terhadap pendidikan di sekolah. Orang tua murid yang usianya sangat tua atau tokoh masyarakat yang sudah sepuh cenderung tidak mau terlibat banyak dalam berbagai kegiatan kolaboratif. Meskipun sebenarnya keterlibatan mereka sangat dibutuhkan oleh sekolah, sehingga sering sekolah tetap menyantumkan nama tokoh dalam struktur tim atau komite tertentu di sekolah, tetapi sebenarnya mereka tidak bisa banyak berbuat di sekolah. Lalu faktor keempat yaitu faktor tuntutan waktu, yaitu yang berhubungan dengan pekerjaan, perawatan anak, dan perawatan orang tua. Faktor waktu ini merupakan salah satu hal yang menjadi pertimbangan bagi masyarakat dan orang tua murid untuk terlibat dalam berbagai kegiatan kolaborasi untuk membantu sekolah. Masyarakat atau orang tua murid di pedesaan dengan pekerjaan petani lebih banyak waktu di sawah yang mengakibatkan tidak memiliki waktu yang cukup dalam kegiatan kolaboratif atau partisipasinya. Lalu yang kelima, faktor guru yang disamakan dengan ahli. Faktor budaya yang melekat dan pandangan yang kuat seakan-akan guru adalah seorang ahli, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk mengatasi segala masalah yang ada yang dapat mereka tangani. Akibatnya, orang tua sering menyerahkan sepenuhnya keberhasilan pendidikan anaknya kepada pihak sekolah, karena pihak sekolah dianggap sebagai pihak yang memiliki kemampuan untuk membentuk anak-anak mereka. Lalu yang selanjutnya adalah faktor budaya kelas yang tidak terbuka menyambut orang tua murid. Jadi keterbukaan sekolah dan kelas untuk partisipasi orang tua murid dan masyarakat masih belum optimal. Ada keraguan pihak guru dan sekolah akan keterlibatan optimal mereka. Terkadang muncul ketakutan kalau orang tua murid dan masyarakat melakukan intervensi pada hal-hal teknis yang menjadi kewenangan guru. Dan juga sekolah dan guru takut dicampuri tugas dan kewenangannya, dan takut sekolah justru menjadi bermasalah dengan keterlibatan orang tua murid dan masyarakat secara optimal di sekolah. Lalu yang terakhir adalah faktor pengalaman masa lalu, atau juga karena ada pengalaman negatif dengan sekolah. Sekolah sering memiliki pengalaman negatif akibat keterlibatan orang tua murid dan masyarakat terhadap sekolah. Hal ini membawa dan mempengaruhi sekolah untuk enggan berbuat banyak dalam membangun kemitraan yang optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahnaf. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang program pelibatan orang tua. Program ini merupakan program yang dilaksanakan sekolah dengan melibatkan orang tua dalam setiap kegiatan di sekolah. Yang pertama, pertemuan antara wali kelas dengan orang tua. Pertemuan ini merupakan pertemuan yang diselenggarakan oleh sekolah untuk menjalin komunikasi antara pihak sekolah, yaitu wali kelas dan orang tua. Dan yang kedua adalah kelas orang tua atau parenting. Kelas orang tua merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membangun kesadaran orang tua atau wali akan pentingnya terlibat dalam pendidikan anak. Termasuk di dalamnya adalah mengembangkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Yang ketiga, kelas inspirasi. Kelas inspirasi adalah kegiatan kelas yang mewadahi profesional dari berbagai sektor untuk ikut serta berkontribusi pada misi perbaikan pendidikan di Indonesia. Dan yang terakhir, pentas kelas akhir tahun. Pentas kelas akhir tahun adalah sarana bagi anak untuk memperlihatkan kebolehan atau kreativitasnya yang diselenggarakan oleh paguyuban orang tua kelas bekerja sama dengan pihak sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.